Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi skala pengukuran dan instrumen penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian akan menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, sedangkan dalam penelitian kualitatif naturalistik, peneliti akan lebih banyak menjadi instrumen karena dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan key instrument. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang detail. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel penelitinya 5, maka jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian juga 5. Instrumen penelitian sudah ada yang dibakukan, tetapi masih ada yang harus dibuat peneliti sendiri. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen harus mempunyai skala bermacam-macam. Skala pengukuran akan diberikan pada halaman berikut ini. Yang pertama itu mengenai tentang macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sebagai contoh, misalnya timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat emas dibuat dengan skala mg dan akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dalam satuan mg atau miligram. Bila digunakan untuk mengukur meteran sebagai instrumen untuk mengukur panjang dibuat dengan skala milimeter dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan milimeter. Yang pertama, skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam peneliti fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Kemudian yang kedua yaitu skala Guttman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi atau dua alternatif. Jadi, kalau pada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6, 7 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka pada dalam skala Guttman hanya ada 2 interval, yaitu setuju dan tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanya. Yang ketiga, semantic differential. Skala pengukuran yang berbentuk semantic differential dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya, tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam suatu garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis.
atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Yang keempat, rating scale. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Nah, instrumen untuk menjaring data nominal. Contohnya bisa berupa yang pertama, berapakah jumlah pegawai di tempat Anda bekerja. Yang kedua, berapakah orang yang dapat berbahasa Belanda. Yang ketiga, berapakah orang pemimpin yang Anda sukai. Dan yang keempat, berapakah jumlah komputer yang dapat digunakan di lembaga Anda. Kemudian yang kedua itu instrumen untuk menjaring data ordinal. Nah, contohnya itu dalam bentuk tabel. Misalnya, pegawai E adalah yang paling baik di kinerjanya, maka pegawai tersebut diberi ranking 1. Kemudian yang B, instrumen penelitian. Pada prinsipnya, penelitian adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau digunakan membuat laporan daripada melakukan penelitian. Namun demikian, dalam skala yang paling rendah, laporan yang juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena dalam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena itu disebut variabel penelitian. C. Cara menyusun instrumen. Instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan khususnya bidang administrasi yang sudah baku sulit ditemukan. Untuk itu, maka peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan penyusun instrumen, maka perlu digunakan matrik pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang yang D, yaitu contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Yang pertama itu judul penelitian. Bisa berupa contohnya gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi.